Bab 24. Mengambil tempat duduk di sebelah Sylvia, dia melihat Tuan Tanner yang dia temui sebelum duduk di depannya dengan seorang wanita tua. "Nona Catherine, bagaimana kabarmu? Ini istri saya Aldea," Pak Tanner memperkenalkan. "Halo," dia menyapa istrinya. "Saya telah melakukannya dengan baik, Tuan, terima kasih telah bertanya." Keempat kuda menarik kereta saat kusir mencambuk untuk memulai mereka bergerak. Teater berada di kota berikutnya dan perjalanannya kurang dari 1 jam. Seperti dia, mereka adalah manusia tetapi dari kelas elit. Tanners bukan pemalu tapi malah mengobrol seperti hari-hari biasa duduk di kereta seolah mereka satu-satunya. Meskipun mata Kathy melihat keluar ke ladang hijau yang luas, dia mendengar pasangan itu berbicara satu sama lain. "Saya harap mereka tidak memainkan politik Incarus lagi, Tuan Tanner." Istrinya Aldea berbicara kepadanya dengan kerutan di wajahnya yang keriput. "Apa yang mereka presentasikan hari ini?" Dia bertanya. "Itu Romero. Kisah yang kau suka baca, sayangku." Tuan Tanner menepuk tangannya meyakinkan. Mendengar kata Romero, kepala Kathy tersentak melihat mereka. "Kurasa kau sudah membacanya," kata Sylvia yang membuat Kathy mengangguk. Ketika dia bekerja di perpustakaan, dia mendapatkan banyak cerita tentang manusia vampir. Beberapa di mana menyenangkan, beberapa di mana mengerikan. Romero adalah salah satunya. Kisah cinta vampir yang tragis di mana pria itu meninggal sebelum dia bisa bertemu wanita yang dia cintai karena perang. Itu adalah salah satu favoritnya dan melihatnya secara visual adalah sesuatu yang tidak bisa dia tunggu. Dia senang Elliot mengundangnya. Mencapai tempat itu, para kusir menghentikan kuda-kuda itu. Gerbong lain datang membawa tamu yang ingin melihat pertunjukan. "Mereka benar-benar melakukan pekerjaan yang baik dalam merenovasi teater sebelumnya," kata Elliot melihat gedung besar yang dapat menampung 300 orang. "Aku tidak sabar untuk melihat pertunjukannya," kata Caroline sambil menyentuh rambut keriting besar di belakang kepalanya. "Kudengar teater sudah penuh, dibuka untuk manusia dan vampir." Alexander berdiri di samping mereka, tangannya di saku celana. Matanya malas menelusuri kerumunan yang memasuki teater sambil sesekali bertukar senyum dengan wajah-wajah yang dikenalnya. Ada beberapa yang menghindari tatapannya jauh-jauh, menjauhinya. Sangat sedikit yang tahu bahwa Valerian Lord hanya baik kepada orang-orang yang dia temukan dalam hubungannya dengan dia dan strateginya. Mereka hanya harus mengikuti aturannya. Sesederhana itu. Tuan Tanner mendapat informasi tentang para penyihir hitam dan datang ke mansion untuk membicarakannya. "Bagaimana kalau kita masuk, Lord Alexander?" Dia mendengar Caroline ketika dia berbalik untuk melihat apakah Tanners dan yang lainnya telah turun dari kereta. Matanya tertuju pada orang yang Sylvia ajak bicara dalam gaun abu-abu, mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Pipi Catherine telah berubah sedikit merah muda dan tangannya memegang gaun itu erat-erat karena cuaca dingin. Dia tersenyum pada sesuatu yang Sylvia katakan dan membalasnya dengan binar di matanya. Dia bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu bersemangat. Rambutnya diikat di mana ada beberapa helai longgar di satu sisi wajahnya yang keluar dan dengan sangat perlahan dia menyelipkannya di belakang telinganya. Gaun yang dikenakannya adalah gaun pengadilan dan itu menguatkan dadanya. Ada banyak wanita yang memiliki aset lebih besar darinya namun miliknya membangkitkan pria primitif dalam dirinya. Meskipun pemandangan itu membangkitkan sesuatu dalam diri Alexander, pada saat yang sama dia merasa kesal. Dia ingin membawanya kembali ke mansion dan mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak menarik laki-laki. Helaan napas keluar dari bibirnya. Dia protektif tentang dia seperti dia adalah miliknya untuk dilindungi. Dia tidak mengerti mengapa itu terjadi ketika tanda yang dia berikan padanya sebenarnya hanya sementara dan seharusnya sudah hilang sekarang. Ketika mata Kathy bertemu dengannya, senyum lembut menghiasi bibirnya dan dia tersenyum kembali padanya seperti orang suci yang dia tunjukkan padanya. "Tuan Alexander." "Ya, ayo masuk," jawab Alexander berbalik untuk berjalan dengan Caroline di sebelahnya. Teater seperti yang diharapkan dipenuhi di dalam.
Sebagian besar manusia telah menempati lantai dasar sementara elit tertinggi duduk di dalam kotak seperti galeri kecil untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Dinding ditutupi dengan lukisan dan lampu pijar menerangi tempat itu. Tanner telah memesan kotak mereka sendiri sementara Sylvia dan Catherine duduk di kotak lain dengan Alexander, Elliot, dan Caroline duduk di kotak berikutnya. Saat pertunjukan dimulai, lampu diredupkan dan penonton menjadi sunyi untuk melihat pemandangan yang disajikan di depan mereka. Seluruh pertunjukan Kathy tidak bisa mengalihkan pandangannya dari panggung. Dia tersihir dengan para aktor dan meskipun dia tahu ceritanya, tangannya digenggam erat ketika pria yang memerankan Romero tidak bisa menepati janji untuk bertemu kekasihnya. Itu adalah akting 2 jam dan ketika cerita berakhir, para penonton bertepuk tangan, memberi selamat kepada para aktor karena telah melakukan tindakan yang begitu indah. Sylvia membawa Kathy bersamanya ke belakang panggung untuk menyambut aktris itu saat dia mengenalnya. "Kamu datang," aktris itu berseru ketika dia dan Sylvia saling berpelukan, "dan di sini aku pikir kamu tidak akan menggunakan tiketnya. Dan merindukannya." Sylvia bertanya sambil tersenyum sebelum menatap Kathy. "Ini Catherine dan aktris berbakat ini adalah Mira Mihailov." "Halo," Mira menyapanya. "Saya harap Anda menyukai apa yang kami pamerkan hari ini." "Ya, sangat banyak. Saya selalu ingin melihat Romero dan saya pikir itu dilakukan dengan indah," jawab Kathy sambil menunjukkan apresiasi dalam suaranya. Kathy teralihkan oleh dinding di cat terdekat ketika Sylvia dan Mira berbicara satu sama lain. Dia berjalan ke arahnya dan menyentuhnya dengan ujung jarinya. "Apakah Anda suka melukis, Nona?" Dia mendengar seseorang bertanya di belakangnya dan dia berbalik untuk melihat siapa itu. Seorang pria dengan rambut pirang berdiri di sana mengenakan tanpa lengan seperti jaket. Dia menggelengkan kepalanya. "Saya sangat buruk dalam hal itu. Saya hanya suka melihat karya seni," jawabnya sambil berjalan ke depan untuk melihat gambar lain. "Saya ragu wanita cantik seperti Anda akan buruk dalam hal itu," katanya mengikutinya. Mengabaikan pujian dan memindahkan tangannya dengan hati-hati, dia bertanya, "Berapa lama untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan di sini?" Alexander bersama Matthias dan Elliot berdiskusi tentang informasi yang disampaikan oleh Tuan Tanner melihat Sylvia berdiri di sana berbicara dengan aktris itu tetapi tidak ada pemandangan Kathy. Matanya menyipit ketika dia melihat dia dengan seorang pria dan mendengar mereka berbicara. "Butuh waktu 8 dari kami setahun untuk menyelesaikan ini," kata pria itu. "Kami juga memiliki potret. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Kami memiliki penjara bawah tanah yang memiliki paku dan belenggu rantai. Apakah Anda ingin perjalanan ke sana dengan layanan gratis?" Alexander bertanya dalam benaknya. "Kami akan berbicara sisanya besok," kata Alexander kepada Matthias. "Permisi." "Mungkin lain kali," dia mendengar Kathy menjawab dengan sopan. Pria yang melihat Alexander menundukkan kepalanya saat Tuan Valerian berjalan ke arah mereka. "Catherine, sudah waktunya kita pergi," Alexander memanggilnya. Dia menundukkan kepalanya ke pelukis dan meninggalkan belakang panggung. "Elliot, kereta Tanner telah tiba dan Caroline dijemput oleh ayahnya. Ini agak terlambat karena itu aku akan membawa Catherine bersamaku dan kamu bisa ikut dengan Sylvia." "Ah tentu, tidak masalah," jawab Elliot sambil menatap Alexander dengan curiga. Di kereta, Catherine dan Alexander duduk di kursi yang berlawanan. Mereka telah melakukan perjalanan setengah jalan tetapi tidak satupun dari mereka berbicara sepatah kata pun. Kathy melihat Alexander melihat keluar jendela, tangannya menopang dagunya saat angin sepoi-sepoi meniup rambutnya dengan romantis sementara dia memejamkan mata. Alisnya yang gelap terangkat dan bibirnya membentuk garis tipis dengan bayangan cahaya bulan yang memancar dari langit yang gelap hanya membuatnya tampak seperti pria yang dia impikan ketika dia menemukan buku paling kotor yang paling gelap. Dia membuka matanya untuk menatapnya tiba-tiba dan seolah-olah dewa asmara telah menancapkan panah ke jantungnya. "Sudah mengganggu saya untuk beberapa waktu, tapi apakah kedekatan saya membuat Anda takut?" Alexander bertanya sambil menyandarkan punggungnya untuk menatapnya dan menyilangkan kakinya. "Tentu saja bukan, Lord Alexander,"
jawabnya dengan ekspresi khawatir. Lalu bisakah kamu menjelaskan mengapa jantungmu berdetak seperti palu di atas besi sekarang? Dia merasakan panas mengalir ke pipinya dan untungnya saat itu malam dia tidak bisa melihatnya, tapi bagaimana dia akan menjawab pertanyaan